Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Ya, jadi di video kali ini aku akan membahas terkait kiat-kiat dalam melakukan pendaftaran LPDP. Karena kebetulan banget LPDP pekan lalu mengumumkan dibukanya batch kedua di tahun 2024 ini. Nah, sebelum kita masuk ke apa-apa saja sih yang harus diisi dan harus dilengkapi dalam pendaftaran, aku pengen terlebih dahulu ngasih tahu ke teman-teman kalau ketika kalian melakukan pendaftaran LPDP itu kalian bakal dihadapkan dengan pertanyaan kalian itu akan lewat jalur mana. Karena di LPDP sendiri itu ada beberapa jalur yang bisa kalian tempuh untuk seleksinya. Secara garis besar itu ada 5 jalur. Nah, jalur yang pertama itu adalah program umum. Nah, kalau untuk program umum ini sendiri, dia ada beasiswa reguler, kemudian ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia, sama ada beasiswa parsial. Yang kedua, itu ada namanya program kerjasama. Nah, ini biasanya dia dengan beberapa kampus ya, LPDP sudah kerjasama gitu, dan untuk bidang tertentu. Juga ada program targeted. Nah, targeted ini lumayan banyak teman-teman. Ada yang untuk beasiswa PNS, TNI, Polri, lalu ada juga beasiswa untuk kewirausahaan, lalu ada beasiswa pendidikan kader ulama, sama terakhir ada beasiswa dokter spesialis dan subspesialis. Untuk jalur yang keempat itu ada program targeted prioritas, ada jalur program afirmasi. Yang pertama beasiswa putra putri Papua, yang kedua ada beasiswa penyandang disabilitas, yang ketiga ada beasiswa daerah afirmasi, dan yang terakhir ada beasiswa prasejahtera. Dan kalian pastikan terlebih dahulu dibaca dengan baik-baik dari setiap program ini, dan pastikan dulu mana yang sesuai dengan latar belakang kalian. Tiap-tiap dari jalur ini tentu akan mempengaruhi pada tingkat persaingan. Biasanya mereka juga untuk prasyaratnya beda-beda. Belum lama ini LPDP juga bisa ngerilis ada sedikit perubahan untuk persyaratan sertifikat bahasa di beberapa jenjang itu tidak lagi menjadi wajib. Nantinya kalau kalian sudah menentukan nih untuk programnya ngambil yang mana untuk program beasiswa, kalian nanti juga bakal ditanya, kalian itu ketika mendaftarkan posisinya sudah punya LOA atau belum punya LOA. LOA itu apa? LOA adalah surat penerimaan dari kampus. Jadi teman-teman yang udah punya surat penerimaan dari kampus, jadi sebelumnya sudah mendaftarkan kampus dan kalian ingin ikut LPDP untuk nanti membeasiswai kalian, itu boleh sertakan langsung kayak jurusannya apa, terus juga di kampus mana. Ntar dia ditanya mulai intake-nya kapan. Intake itu mulai perkuliahan ya teman-teman. Itu tadi kalau kalian udah punya LOA. Tapi kalau kalian belum punya LOA gimana? Itu bisa kalian tulis aja non LOA atau belum punya LOA. Nanti kalian diminta untuk mengisi 3 nama kampus dan 3 jurusan. Nah, jadi itu untuk garis besar dulu pembukaan. Sebelum kita masuk nih sekarang ke apa-apa aja sih dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, kemudian juga apa aja sih hal-hal yang harus kalian isi ketika kalian melakukan pendaftaran. Hal yang paling pertama adalah tentu informasi diri. Jadi data diri kalian, kemudian juga informasi tentang keluarga kalian. Setelah data-data seperti itu ya, kalian harus mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh LPDP. Di antaranya itu ada soal strong point dan weakness point. Nah, ini aku akan sedikit kasih tips. Mungkin kalau kalian agak stuck, apa ya strong point aku, boleh kalian ajak diskusi sahabat-sahabat kalian atau keluarga ya, mungkin mereka juga observan terhadap kalian, apa strong point kalian yang menonjol. Dan di samping itu ada weakness point, kalian boleh jujur di situ kekurangan kalian apa, tapi sebisa mungkin ketika kalian sampaikan kekurangan kalian, kalian juga harus sampaikan bagaimana kalian cope up dengan kekurangan itu, agar tidak berkutat di kesalahan yang sama atau kekurangan yang sama itu tadi. Jawaban-jawaban ini kalian itu bakal dikasih batasan ya. Jadi nggak semuanya itu kalian bebas ngejawab sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, no.
kalian itu ada maksimal kata, jadi disesuaikan aja, dan saranku silakan maksimalkan sebisa mungkin. Kalian bakal ditanya soal pengalaman membanggakan. Jawablah berdasarkan pengalaman yang pernah kalian alami, entah itu sama di kuliah dulu, S1, entah mungkin dalam hal kompetisi pas zaman kuliah, atau mungkin memimpin organisasi, atau kalian terlibat dalam suatu acara, atau bisa juga ketika kalian bekerja ada prestasi tertentu yang ingin kalian utarakan. Kalian juga akan dihadapkan dengan pertanyaan hal terakhir yang kalian ajarkan kepada diri sendiri. Kalau bisa pembelajaran itu sifatnya cukup profesional, if possible, karena ini salah satu hal yang aku selalu terapkan di dalam jawaban-jawabanku. Itu kaitannya dengan entah dengan profesional atau dengan akademik kalian, mengenai kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, kalian untuk ngejawab yang satu ini, silahkan sampaikan kesalahan apa yang kalian lakukan. Make it the professional issues or academical issues gitu, jangan yang terlalu personal banget. Dimana kesalahan itu ketika kalian ceritakan, jangan lupa kalian sampaikan bagaimana kalian overcome kesalahan tersebut gitu. Bagaimana kalian menyelesaikan dan membenahi diri atas kesalahan yang pernah kalian lakukan. Selanjutnya itu pertanyaannya biasanya mengenai tugas di luar lingkup seharusnya. Nah, ini kalian silahkan sampaikan, pernah nggak kalian mengalami yang namanya melakukan tugas di luar lingkup kalian? Menjelaskan apa yang kalian lakukan sebagai upaya supaya tidak mengulang hal yang sama. Itu ada soal pembeda dengan peserta lain, dan jelaskan, uraikan apa sih nilai plus kalian yang orang lain tuh nggak punya. Nah, itu tadi untuk pertanyaan-pertanyaan. Di samping soal pertanyaan yang kalian harus jawab ya, diuraikan oleh kalian masing-masing, kalian juga harus mengisi riwayat. Nah, ada beberapa riwayat yang harus kalian isi, itu diantaranya riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, prestasi, kemudian juga pelatihan, harga, dan masih banyak lagi. Itu silakan kalian isi masing-masing berdasarkan pengalaman kalian. Di samping itu, kalian bakal diminta untuk ngisi juga soal apa? Bahasa, sertifikat bahasa. Nah, ini kalian boleh milih ya untuk tes bahasanya, apakah mau TOEFL. TOEFL itu bisa IBT, bisa ITP. Kemudian kalian juga bisa milih IELTS. Jadi silakan pilih di antara itu. Nah, selanjutnya ada dokumen-dokumen yang di dalamnya itu salah satunya ada surat rekomendasi dari tokoh atau akademisi. Silahkan kalian lampirkan surat rekomendasi dari orang yang memang pernah bersinggungan dengan kalian, entah dalam studi, entah dalam pekerjaan. Tapi tadi ya, konotasinya itu apakah dia tokoh, masyarakat, atau akademisi. Kalau aku pribadi, kemarin aku lampirkan surat rekomendasi dari salah satu guru besar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, yang mana beliau itu memang pernah menjadi penguji skripsi aku. Cuman kalau dari aku pribadi, tipsnya sebisa mungkin kalau kalian pernah bersinggungan dengan guru besar dari fakultas kalian, silakan minta rekomendasi beliau. Selanjutnya itu ada surat pernyataan dan lain seterusnya ya. Ada beberapa surat-surat yang harus kalian lengkapin untuk dokumen-dokumen. Mungkin banyak di antara kita yang suka agak stuck di bagian ini adalah esai. Secara garis besar sebetulnya seperti yang disampaikan dalam judulnya, esai komitmen kembali. Kalian berkomitmen untuk balik lagi ke Indonesia setelah studi, kemudian rencana pasca studinya kalian mau ngapain dengan ilmu kalian, dan kontribusi kalian untuk negara, untuk masyarakat Indonesia dari ilmu yang sudah kalian peroleh selama studi itu nanti. Nah, itu kalian harus sampaikan, dan kalian bisa mengeksplor dan menjelaskan sedetail mungkin terkait dengan diri kalian. Dan kalau aku kemarin, aku mulai dengan sejarah singkat mengenai siapa sih aku ini, dan apa sih nilai-nilai yang aku punya, yang aku pegang dari aku masih kecil sampai akhirnya aku sekarang udah kerja, dan apa aja sih yang sudah aku lakukan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Dan ketika aku sudah menjabarkan itu semua, baru aku masuk
Oleh karena itu aku berniat untuk melanjutkan studi di mana dan di situ nanti di dalamnya kalian juga harus menjabarkan soal kenapa kalian pilih kampus itu, kenapa kalian pilih jurusan yang itu, apa kaitannya sama diri kalian, apa kaitannya dengan kontribusi yang ingin kalian capai, yang ingin kalian berikan untuk Indonesia. Itu semua harus kalian muat ya teman-teman. Itu semua pokoknya kalian lengkapi dalam waktu 1 bulan tadi. Kalau aku sih kemarin pendaftaran bener-bener sampai detik terakhir itu aku cek-cekin terus, kayak apakah ada tipu, apakah ada kesalahan dalam penulisanku, atau mungkin ada hal-hal yang harus perbaiki. Pokoknya aku cek-cek lagi sampai dokumennya aku pastiin terus-menerus, kayak ini ada yang ketuker gak, ada yang ketuker gak gitu, sampai last minute, pokoknya sampai bener-bener udah gak bisa diedit, itu aku pastiin mulu buat pendaftaran. Karena LPDP juga nge-share, kebetulan di page aku kemarin di Instagramnya dia ngingetin reminder kalau kesalahan pendaftar itu biasanya suka banyak yang kejadian. Nah makanya aku bener-bener mastiin banget hal itu gak kejadian di aku kemarin. Oke, kurang lebih itu dulu kali ya untuk video kali ini. Aku harap bisa dipahami dengan baik dan aku harap juga semakin banyak teman-teman yang semangat untuk mendaftarkan LPDP, khususnya buat teman-teman dari alma mater aku nih. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau reach out di personal Instagram aku sama username-nya Ferinci. And I will see you guys next time on another video about the essay I wrote for LPDP. So sampai jumpa nanti lagi teman-teman. See you.